يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, jamaah salat Jumat, a'azzakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, tentu kita wajib selalu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada Jumat kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam dan juga kemampuan bisa menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jamaah salat Jumat kaum muslimin, a'azzakumullah, di antara sebab utama dari kemaksiatan, dari berbagai macam penyimpangan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala jelaskan bahwa ketika kita berburuk sangka kepada Allah Rabbul Alamin, isa'atul dhanni billah, tidaklah seseorang berbuat kesyirikan misalnya, dia mengatakan bahwa kita tidak akan bisa diijabah doanya kalau kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Kita hanya bisa diterima doanya apabila menjadikan orang saleh sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang langsung jelaskan dan tegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Ini langsung dari perkataan Allah Rabbul Alamin. Kalamun ilahiyun rabbani, perkataan yang datang dari Rabbul Alamin, datang dari Allah yang mengijabah semua doa. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Begitu juga di antara kekeliruan juga buruk sangka adalah ketika kita mengikuti ajaran agama dianggap kita akan binasa. Taat kepada aturan Allah kita menganggap kita tidak akan pernah beruntung. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bertakwa kepada Allah agar supaya kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat. Baik itu terkait dengan masalah larangan menyembah berhala, larangan minum khamr, larangan berjudi dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Maidah ayat ke-90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan yakin bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu melainkan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia.
Orang yang beriman bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itulah yang terbaik bagi kita. Wahai orang-orang beriman, tidak lain tidak bukan khamr, minum khamr, al-maisir, perjudian, wal ansabu, berhala-berhala, kesyirikan, wal azlamu, mengundi nasib, rijsun min amali syaitan, adalah merupakan perkara yang buruk, perkara yang kotor, diperumpamakan seperti najis yang pasti kita tidak suka, yang pasti kita berusaha untuk menjauhinya, termasuk bagian daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Perhatikan ujung ayatnya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu agar kita beruntung. Ketika kita berburuk sangka kepada Allah bahwa tidak ada minuman yang nikmat kecuali khamr, kita telah berburuk sangka kepada Allah betapa banyak yang dihalalkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ketika kita mengira bahwa dengan perjudian kita bisa menghasilkan harta yang banyak, padahal Allah telah bukakan pintu-pintu rizki yang halal, maka berarti kita telah berburuk sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika kita mengira bahwa dengan mengundi nasib kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan keberuntungan, maka berarti kita telah berburuk sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika dengan beribadah kepada selain Allah tadi, berhala ataupun orang saleh yang sudah wafat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita mengira disitulah kebahagiaan, disitulah ketenangan, disitulah ketentraman, disitulah dikabulkannya hajat, maka sungguh kita telah berburuk sangka kepada Allah dengan prasangka yang paling buruk, sedangkan Allah melarang itu semua. Perhatikan ujung ayatnya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian mendapatkan al-falah, kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat, agar kalian mendapatkan kebaikan di dunia dan juga tentunya di akhirat, agar kalian bisa mendapatkan dari yang halal, kenikmatan yang halal, rizki yang halal, harta yang halal, dan juga mendapatkan pahala yang berlimpah nanti di akhirat. Maka benarlah kalau seandainya kita selalu berburuk sangka kepada Allah Rabbul Alamin, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan, ketentraman, bahkan kita akan enggan meninggalkan yang haram. Bahkan sampai ada sebagian orang berkata dengan perkataan yang sangat ringan diucapkan di lisan, tetapi ingat mengandung konsekuensi yang begitu berat. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Padahal Allah Rabbul Alamin bukakan pintu-pintu rizki yang halal, sedangkan dia justru malah mencari yang haram, yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa dengan yang halal kalian beruntung, dengan meninggalkan yang haram kalian akan beruntung. Ini adalah merupakan bentuk buruk sangka yang paling buruk kepada Allah Rabbul Alamin, seolah-olah dia lebih mengetahui mana yang baik bagi dirinya, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa apa yang Allah katakan bahwa ini tidak boleh, ini haram, itu buruk, yang kami mau inilah yang baik. Inilah hawa, kecenderungan pada keburukan ketika dijadikan sebagai panutan, selalu diikuti, hawan muttaba, hawa nafsu yang selalu diikuti, sehingga akhirnya berujung berdampak pada berburuk sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha kuasa, pencipta jagat raya, yang memberikan rizki kehidupan pada diri kita, yang tidak ada satu nikmat pun sedikit pun apalagi yang besar menempel pada kita kecuali datang darinya Allah Rabbul Alamin, kita berburuk sangka kepadanya, lalu kepada siapa kita bisa berbaik sangka? Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat, a'azzakumullah. Lalu kemudian di ayat ke-91-nya dari suratul Maidah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yuridu an yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Syaitan tak lain tidak bukan ingin menjadikan kalian saling bermusuhan, saling membenci satu sama lain, disebabkan karena meminum khamr, disebabkan karena perjudian.
Ayat ini diantaranya dikaitkan dengan sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ketika larangan khamr baru dilarang hanya sebatas ketika mau salat saja. Maka setelah salat Isya, sebagian para sahabat minum khamr. Setelah minum khamr mereka mabuk. Lalu kemudian masing-masing mereka saling membanggakan sukunya, kaumnya, kabilahnya. Sehingga ada salah seorang di antara mereka memukul sahabat yang lain dengan menggunakan rahang unta sehingga terluka. Ini bukti bahwa mereka yang tadinya berteman, mereka yang tadinya saling dekat, dengan sebab minum khamr menjadi bertikai, menjadi bermusuhan, menjadi muncul kebencian. Begitu juga perjudian. Bagaimana tidak? Orang yang kalah, hartanya diambil oleh yang menang. Sesuatu yang semestinya bukan haknya diambil. Maka mengambil sesuatu yang bukan haknya memunculkan permusuhan, memunculkan pertikaian, kebencian. Karena tentu siapapun orangnya tidak senang apabila haknya dirampas oleh orang lain, apabila haknya diambil oleh orang lain. Maka jelas Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, syaitan hendak menjadikan kalian bertikai, kalian bermusuhan karena minum khamr, karena perjudian. Bahkan setan hendak menghalangi kalian dari mengingat Allah, menghalangi kalian dari menunaikan salat. Apakah kalian mau berhenti? Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah, menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menghalangi kalian dari mengerjakan salat. Dan ini termasuk apa yang juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Takatsur. Ketika orang terlena dengan yang haram, terlena dengan perjudian, bahkan terkadang sesuatu yang halal saja membuat kita terlena, apalagi yang haram, membuat kita terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat kita terlalaikan dari menambah keimanan kita, menuntut ilmu, menambah kita jadi terhalang dari mengerjakan amal saleh, bahkan membuat kita jadi berhenti dari saling mengingatkan terhadap kebenaran dan kesabaran. Maka perhatikanlah jamaah salat Jumat azakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala sandingkan suratul Takatsur setelahnya suratul Asr. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-bangga, berbanyak-banyak, bermewah-mewah, bermegah-megah telah membuat kalian lalai sampai kalian mati mendatangi kuburan. Pasti kalian akan mengetahui, kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Pasti kalian akan mengetahui, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Pasti kalian akan mengetahui dengan ilmul yaqin, karena wahyu telah datang. Itu namanya ilmul yaqin. Tetapi pasti juga kalian akan melihat nyata. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kalian pasti akan melihat neraka jahim. Ketika melihat neraka jahim baru menyesal, dan penyesalannya sudah sia-sia. Dengan mata kepala langsung, ainal yaqin, langsung lihat langsung, tidak ada lagi keraguan. Maka terkadang sebagian kita ketika diingatkan tentang neraka, mereka berkata, Anda ini bicara sesuatu yang belum tentu ada. Sebagian orang berkata, itu masih jauh. Sebagian lagi orang berkata, sudahlah, tak usah bicara neraka, yang jelas-jelas saja, yang di dunia saja. Lalai. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk ketertipuan urusan dunia. Kita tertipu dengan dunia ini diantaranya. Diingatkan akhirat tidak mau, diingatkan akan yang haram tidak mau, diingatkan akan kewajiban enggan. Waliyadzubillah. Maka pasti semuanya akan ditanya pada kita apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Oleh karena itu suratul Asr mengingatkan orang-orang yang terlalaikan tadi itu, merekalah yang rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Yang lalai tadi yang rugi, kecuali orang yang beriman, mau menambah keimanannya, mau menuntut ilmu, beramal salih, memperbaiki keimanannya, mempelajari keimanan yang benar itu seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amilus salihat, beramal salih. Beramal salih sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat dengan kesabaran, dengan kebenaran dan kesabaran. Maka juga diantara ciri orang itu terlalaikan atau tertipu dunia adalah ketika diingatkan akan kewajiban, dia tidak mau, bahkan dia marah. Diingatkan akan yang haram, dia pun marah. Diingatkan akan kewajiban, dia juga marah.
diingatkan akan neraka, dia pun marah. Semua haram, apa-apa neraka, apa-apa dilarang, semua tak boleh, semuanya serba dilaknat, dan seterusnya berbagai macam perkataan. Ingat, inilah yang dijelaskan oleh para ulama, hati telah tertipu oleh dunia. Orang-orang beriman selalu berusaha mengambil pelajaran. Ketika dia mendengar sesuatu yang itu dinyatakan haram misalnya, maka orang beriman akan mencari tahu, akan mengkaji kenapa dia haram, siapa yang mengharamkannya, apakah itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya atau bagaimana, kenapa dia diharamkan, ada hikmah apa di balik itu. Itulah orang beriman. Dia selalu mencari dan terus mencari, karena itu adalah merupakan tuntunan dan tuntutan dari keimanannya, konsekuensi dari keimanannya yang mendorong dia untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya, mendorong dia untuk berbuat yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tuntunan keimanannya akan mendorong dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, dia mengagungkan, memuliakan Allah, memuliakan Islam, memuliakan Al-Quran, memuliakan ajaran Nabi SAW dan perkataan-perkataan Nabi SAW, sunnah-sunnahnya. Yang itu akan membuat dia semakin berusaha untuk mencari tahu, apakah perkataannya sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulnya, apakah gerak-geriknya, perbuatannya, langkah kakinya, gerak tangannya, gerak tubuhnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan perintah atau tidak. Bukan hanya sekedar berbuat apa yang dia mau, bukan sekedar apa yang dia perbuat sesuai dengan apa keinginannya dan hawa nafsunya. Itulah makna di antaranya dari firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah ciptakan jin manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Hari ini saudaraku, kaum muslimin jamaah Jumat azzakumullah, kita dapati orang sedang lagi ramai membicarakan terkait dengan permasalahan judi online dan seterusnya, kerusakan, degradasi moral dan seterusnya. Tapi sadarkah kita, hak Allah selama ini telah dilanggar oleh manusia. Mereka menyekutukan Allah Rabbul Alamin. Mereka menjadikan makhluk yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah setara dengan Allah Rabbul Alamin. Fahadza a'zamu dzulm. Sedangkan ini kezaliman yang paling zalim. Tentu siapapun orangnya pasti akan merasa sedih. Tentu kita tidak ingin bangsa, negara, dan kaum muslimin yang ada di negeri kita, bahkan secara umum bangsa kita hancur dengan sebab hal yang haram judi online. Tapi sadarkah kita, kesyirikan juga menghancurkan, bahkan lebih dahsyat lagi kerusakan dan kehancurannya. Bukankah umat-umat terdahulu mereka pun dihancurkan sebab kekufuran dan kesyirikan mereka, tentu bersama dengan maksiat yang mereka lakukan selain itu. Mudah bagi Allah Rabbul Alamin menghancurkan satu bangsa. Romawi hari ini tidak lagi terdengar. Imperium besar hanya sekedar pada catatan sejarah. Persia pun hanya menjadi catatan sejarah saja hari ini. Tidak lagi didapati negara besar adidaya pada saat itu. Sungguh Allah lah yang membolak-balikkan masa, menggonta-ganti zaman dan waktu, serta menjadikan silih berganti siapa yang ada dan siapa yang tidak ada. Satu kaum yang kufur tercatat dalam sejarah kufur. Na'udzubillah. Mereka walaupun kaum yang kuat, kaum yang hebat, kaum yang besar, tetapi ketika kufur kepada Allah Rabbul Alamin, musnah dari muka bumi, sehingga hanya sekedar disebut-sebut namanya saja. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin azzakumullah, semoga Allah Rabbul Alamin, kita berdoa memohon kepada Allah Rabbul Alamin, dan terus kita berupaya berusaha mengingatkan, memberitahukan, juga terus beramar ma'ruf nahi mungkar, bahwa segala keburukan, kemaksiatan itu bisa mendatangkan bencana bagi siapapun orangnya. Karena apabila bencana itu datang bukan hanya menimpa yang berbuat maksiat saja, tetapi orang yang saleh yang diam saja, tidak bicara, tidak menyampaikan, tidak mengingatkan, bisa jadi terkena bencana tersebut juga. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari berbagai macam keburukan di dunia, dan tentunya juga dijaga dari siksa api neraka nanti di akhirat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur lil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin dammir diyarhum shattit shamlahum dha'if
قوتهم زلزل أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاتنا ولاة أمور المسلمين واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. وربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.